Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan sedikit saja, tidak banyak. Materinya itu tentang hakikat sholat. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui hakikat sholat karena sholat mereka, bukan mereka ya, karena ini pengalaman saya juga. Karena dulu saya seperti itu juga, sholat hanya tahu gerakan saja, hanya tahu bacaan saja, tidak tahu hakikatnya apa sih sebenarnya tujuan kita sholat, untuk apa sih kita sholat, dan apa sih manfaatnya kita sholat, dan buat apa. Sehingganya karena kita nggak tahu tujuan, nggak tahu untuk apa sholat itu, jadi malas lah kita melaksanakan sholat itu sendiri. Karena ya kita nggak tahu perintah sholat itu buat apa, memangnya sholat juga nggak ada guna kan gitu. Nah jadi saya akan menjelaskan hakikat sholat. Yang pertama, sholat itu asal katanya dari, kalau asal katanya itu memang artinya itu sebagai pengabdian seorang hamba kepada sang khalik atau sang pencipta itu sendiri. Nah maka kalau kita melihat akar-akar katanya dari sholat itu sendiri, ada salawat, ada sila, ada sholaturahmi, ada apa lagi ya, silaturahim, terus ada, pokoknya ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minar rasul. Kalau hablum minar rasul atau hablum minan nabi itu sholat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu kan. Nah, kemudian kalau sholat kita itu untuk kepada Allah, ya itu namanya sholat. Nah, sholat kita itu menyambungkan diri kita itu kepada sang khalik langsung, itu dinamakan sebagai hablum minallah. Nah, kemudian dari hablum minallah itu ada juga untuk sholat pada sekeliling kita atau lingkungan kita atau saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, dan atau siapapun yang kita ketemu manusia. Di situ namanya hubungan manusia dengan manusia lain disebut dengan hablum minannas. Nah, ini yang dinamakan silaturahmi. Ada sila, salawat, silaturahmi, dan salat dan sebagainya. Banyak sih sebetulnya akar katanya. Saya nggak bahas ke akar katanya karena saya minim juga dari kosakata bahasa Arab itu, saya agak kurang juga ya, karena saya juga bukan seorang ustadz. Saya seorang filsuf. Saya ahli psikologi, dan saya sekolah psikologi dan sekolah filsuf juga. Filsuf itu pemikir, jadi saya suka mikir, bukan menghafal, beda. Sekarang saya bukan Adi Hidayat, bukan Abdul Somad gitu kan. Nah, jadi sholat ini yang saya ketahui adalah sebetulnya sholat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ingin hijrah ke kota Madinah waktu itu. Setelah sholat itu turun di tahun kedua atau ketiga, barangkali kedua kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon di revisi sendiri. Jadi karena saya juga manusia, banyak kesalahan ya. Di tahun kedua dia sholat, perintahnya itu singkat cerita Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha sampai dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, ke mana ya, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ ada perintah sholat sampai 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun, ketemu dengan Nabi Musa, katanya umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Sudah, singkat cerita dikurangkanlah sholatnya Nabi Muhammad itu untuk umatnya ada hanya 5 waktu. Yang mana 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. Sama aja itu. Nah, itu sholat ini tujuannya itu bukan untuk Allah. Jadi kita nawaitu usolli fardu maghribi salat rakaati mustaqbilal kiblati ada ma'umanit, aku sholat karena Allah. Karena Allah, aku sholat untuk Allah, itu keliru. Jadi Allah sendiri mengatakan di dalam kitab Al-Quran itu, aku tidak membutuhkan sesuatu pun dalam semesta ini gitu. Jadi tujuan sholat ini sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk diri kamu sendiri gitu. Makanya Allah memerintahkan sholat untuk kemudian kamu sendiri. Hakikat sholat ini untuk kamu gitu. Karena gini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat, apa yang kamu laksanakan sekarang, itulah yang kamu akan dapatkan di hidup yang akan mendatang gitu. Nah jadi kalau kita melihat bahwa sholat ini pertama Allah jamin di dalam Al-Quran itu di surah ke-13 ayat ke-28. Jadi Allah mengatakan di ayat itu tentang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ciri-ciri orang-orang disebutkan sama Allah. Ciri-ciri orang yang sholatnya benar, sholatnya itu diterima oleh Allah, itu hatinya, kalbunya tenang, ya, tentram, nyaman. Kemudian di ayat ke-13, 28, 29-nya alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman itu karena keimanan mereka mengkaji, mereka memahami, dan mereka mengamalkan juga di situ. Wa amilus sholihat, karena mereka beramal, tubalahum wa husna ma'aba, maka kami berikan kepada mereka kebahagiaan. Jadi
orang yang sholat itu fungsinya untuk dia sendiri gitu. Agar apa? Agar hidupnya tenang, jiwanya tentram, kemudian banyak kebahagiaan yang ada untuk dia gitu. Kemudian ada juga di surat 65 ayat kedua sampai ketiga. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Surat kedua Al-Baqarah. Wih, saya bukan diingatin ya. Surat kedua Al-Baqarah itu di ayat 286, kalimatnya paling bawah. Itu bunyinya gini. Wa may yattaqilla, barang siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, wa yu'allimukum Allah. Nanti Allah akan menambahkan ilmu pengetahuan yang banyak. Ya, banyaklah manfaat-manfaat sholat. Dan ternyata sholat itu bukan untuk Allah, tapi sholat itu untuk diri kita sendiri. Kunci sholat yang benar itu, dia menghadirkan ketenangan, menghadirkan kedamaian, dan kemudian menghadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, inilah yang dinamakan sholat yang benar, sholat yang hakikat. Kalau kita sholat, kemudian sholatnya untuk ria, itu kan sia-sia, nggak ada manfaat. Kemudian kalau kita sholatnya hanya untuk pamer dan lain sebagainya, itu malah celaka itu. Kalau nggak salah surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin alladzina hum, pokoknya situlah. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mencela, yang mencaci maki, yang lalai dalam sholatnya. Itu celaka. Yang lalai dalam sholatnya ini, mereka nggak tahu bacaannya, nggak tahu maknanya. Kita sholat, maksudnya kayak gini apa? Allahu Akbar. Ini kan simbol keserahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita berserah itu udah. Jadi pikiran ini nggak boleh melambung ke sana, melambung ke sini. Bahkan ada yang, kalau anak-anak muda itu biasa ke video-video aneh-aneh, video-video yang memang tidak layak ditonton, keluar semua tuh. Berarti hati, nafsu, dan pikirannya belum diserahkan, belum disujudkan. Sehingga takbir seperti ini, Allahu Akbar, dia lupa apa maksudnya seperti ini. Kemudian dari sini dia mengedekapkan tangannya di atas hati. Nah, ini maksudnya apa sih? Banyak orang yang kurang tahu di sini. Ini kan keistiqomahan. Kalau kita benar sholatnya pasti istiqomah. Kalau kita benar sholatnya itu kan pasti istiqomah. Kemudian kalau kita juga benar sholatnya pasti berserah diri. Orang yang berserah diri berarti Allah kan yang ngatur urusan dia. Ini masih 65. Kalau nggak salah ya, 65 ayat ketiga itu. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadir." Kalau kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, kamu tenang aja. Ya, jadi Allah yang akan melaksanakan apa yang kamu serahkan tadi kepada Allah. Kamu santai aja, Allah pasti melaksanakan kok. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir, dan Allah sudah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan takaran dan ukurannya gitu. Jadi kita ini sebetulnya hidup ini disuruh santuy, disuruh santai, disuruh untuk udahlah kamu nikmati aja hidup ini. Jangan terlalu dipikirkan. Karena nanti kalau kamu banyak pikiran, stres juga nanti. Terus jadi gila juga gitu. Nah, jadi Allah itu sebenarnya nyuruh kita tuh untuk hidup santai, menikmati, kemudian dengan rasa syukur, bagaimana nikmatnya air putih gitu kan. Merasakan semuanya. Nah, ini kan nikmat sebetulnya. Nah, dari sholat inilah kita harus paham terlebih dahulu apa maksudnya kita seperti ini. Apa namanya, berserah diri, istiqomah, kemudian ruku. Ruku ini kan menghargai sesama, menghargai perbedaan. Karena hidup ini kalau nggak ada perbedaan itu nggak asik. Hidup ini kalau nggak ada perbedaan itu hambiar. Misalkan gini, Anda masak sayur kangkung, tapi kangkungnya doang gitu, sama kenceng dibakar, nggak ada kuali. Gimana sih rasanya? Nah, jadi inilah perbedaan itu bukan untuk dicela, bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki. Perbedaan itu untuk saling dihargai. Inilah fungsi kita ruku. Ruku itu kalau orang Jepang itu untuk menghormati. Lihat orang Jepang itu gimana cara bersalaman dengan orang tua. Dia menghormati sampai tunduk dia. Yang tunduk itu palanya bukan tangannya. Orang Indonesia salaman tapi tangannya diangkat. Seharusnya kepala kita yang nunduk untuk menghormati. Dan kita pun sama. Islam itu telah mengajarkan penghormatan kepada perbedaan gitu. Jadi kita itu harus menghormati perbedaan. Menghormati yang nggak satu pikiran. Ini gimana ini orang Islam kok katanya sholat tapi kok saling membunuh, ada yang ngebom, kemudian sholat ruku, banyakkan ruku, jungkil balik sampai itu kemudian suka mencela, mengkafirkan golongan lain, mengkafirkan aliran lain, terus menjadi kayak jadi panitia surga gitu dia. Jadi panitia surga, ini masuk neraka, yang jenggot ini masuk neraka, ini ahli kitab segala macam. Ini gimana ini? Sholatnya gimana? Emang antum ahli surga apa? Emang antum ini apa namanya, Tuhan mengancam orang lain ini surga ini neraka? Maka jangan pakai dalil lah, jangan kebanyakan pakai dalil ya. Karena dalil juga ya benar, cuma tidak menjadi patokan untuk menyalahkan orang lain. Kita nggak ada hak, kita di manusia. Al-Quran itu fungsinya untuk membaca diri, bukan membaca orang lain ya. Jangan jadi ahli kitab. Jelas ayat Allah mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah dirimu hari ini, dan cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu, yang membaca atas perubahan-perubahan kamu, bukan membaca orang lain. Kadang kita ini orang Indonesia tuh gitu sih, banyak belajar, ilmunya banyak, tapi untuk mengoreksi orang lain, sedangkan dirinya buruk. Kan
busuk namanya. Jadi kita tuh Al-Quran itu untuk mengoreksi diri lah, bukan untuk mengoreksi orang lain. Ini kok gimana? Belajar Al-Quran tapi menyalahkan yang lain. Belajar Al-Quran tapi menyesat-nyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Kemudian diancam ini masuk surga, ini masuk neraka. Emang lu siapa? Lu Tuhan. Lu kan bukan Tuhan di sini, bro. Iya kan? Lu itu manusia. Jadi Al-Quran itu untuk lu sendiri. Ya lu yang baca gitu. Lu sendiri yang ngerasain itu. Lu nggak bisa ngancam orang nih yang nggak beriman kepada lu, yang nggak salat neraka. Jangan pakai dalil. Dalil itu untuk diri lu sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk membaca lu sendiri, untuk ngaca lu sendiri gitu. Ini gimana ini? Katanya nggak sesuai sejarah, nggak sesuai fakta, nggak sesuai dalil. Apa-apaan ini? Ini kan pembodohan, doktrin dan dogma terhadap aliran-aliran tertentu ini. Banyak nih orang yang menganggap benar dirinya itu iblis. Iblis itu lebih pandai daripada kita. Iblis itu udah tahu Al-Quran. Sama semuanya. Bahkan dia lebih dulu daripada kita. Dia udah menguasai. Dan dia merasa benar terhadap dirinya. Maka itulah iblis. Kalau kita merasa benar terhadap apa yang kita punya, itu iblis namanya. Bisa dikatakan dajjal juga. Gitu. Nah, ini saya agak marah nih. Nah, jadi masuk lagi pembahasan sholat. Maaf ya. Jadi agak sedikit emosi saya. Pembahasan sholat ini kan ada juga sebelum kita sholat, kalau bahasa Al-Quran itu uclu. Uclu sama ikro ini beda. Kalau uclu sifatnya pemahaman yang harus diamalkan, maka uclu ma uhiya ilaika minal kitab. Kalau kamu mau ingin melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, sebaiknya kamu kuasai dulu materinya, kamu kuasai dulu ilmunya, barulah wa aqimi sholat, baru kamu melaksanakan sholat. Sholat ini amalan. Contoh misalkan kayak kita mau berkurban, lihat amalan-amalan atau dalil-dalil tentang kurban itu boleh. Kemudian kalau kita mau zakat, lihat amalan-amalan zakat itu apa, ilmu tentang zakat itu apa. Kalau kita mau membahas tentang membahas tentang sholat, kasih tahu dulu lah ini sholat ini apa, fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita, untuk kemudahan dalam kehidupan kita, untuk lapangan rezeki kita, kemudian untuk banyaklah manfaatnya. Jadi itu untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita tinggalin sholat, maka celakalah kita. Jelas ayat Allah mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan berada di dalam neraka. Neraka itu kan siksaan. Siksaan itu hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Biasanya kalau orang yang nggak pernah sholat, itu rumahnya itu ambyar. Rumahnya itu kayak neraka. Buktinya apa? Banyak orang, hidup ini kayak di neraka. Hidup ini kepalanya pengen. Itu kan udah di neraka aslinya. Hakikat surga dan neraka itu. Nanti kita bahas di video yang lain tentang hakikat surga dan neraka ya. Jadi itulah sholat ini kan. Ada orang-orang juga yang bilang kalau dia nggak pernah sholat, itu diancam oleh Al-Quran itu bahwa mereka akan hidup di neraka. Kenapa hidup di neraka? Ya karena mereka melakukan dosa gitu. Jelas ayat Allah mengatakan dosa yang kamu perbuat, dosa yang kamu lakukan itu hanya membuat dirimu kesulitan saja gitu. Hanya membuat dirimu hidupnya itu berantakan, ambyar. Ambyar itu bahasa apa? Jadi gitulah. Jadi sholat itu sekali lagi saya tegaskan untuk kita, untuk kebahagiaan. Kemudian coba cek kalau nggak percaya, lihat orang-orang yang nggak pernah sholat. Lihat ya, bukan membaca mereka, tapi lihat, kalau nggak kita aja, baca kita. Kalau kita nggak pernah sholat, pernah nggak sih kita tuh ngerasain hidup ini kok ambyar, hidup ini kok kayak neraka, hidup ini kok kayaknya pengen pecah, nggak bersyukur dan lain sebagainya. Itu nggak ada tujuan. Ya kenapa? Karena nggak ngikutin ibadah. Kalau dalam Islam ada, wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma illa liya'budun. Jadi tujuan kamu diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau udah beribadah berarti ada tujuan. Hidupnya nggak kena ambyar. Ya. Biasanya kalau dia nggak pernah sholat juga, kayak saya dulu seperti itu. Karena ini pengalaman saya, apa yang saya keluarkan, ini biasa pengalaman saya. Biasa kalau dia nggak pernah beribadah kepada Allah, kesabarannya hilang, dikuasai oleh jin dia. Biasanya orang-orang seperti itu, karena orang-orang kayak saya dulu itu, ini saya dulu ya, itu biasanya rungsek hidupnya. Nggak ada duit sedikit berantem, ada apa-apa berantem, langsung ngoceh. Kalau orang tua nggak ada duit, langsung ngoceh kayak kereta tuh, nggak berhenti. Lama dia ngoceh terus. Nah, jadi kita harus paham dulu. Maka uclu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Sholat ini pengamalan ya, dari amalan yang kita ketahui. Nah, fungsi dari sholat itu apa sih? Nah, fungsi sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat, tapi kita membenci orang yang tidak sholat. Tapi kita membenci orang yang tidak sholat. Gimana ini? Berarti sholat kita masih ngaco. Kita sholat katanya. Ini sok alim sih. Banyak orang Indonesia tuh sok alim, sok suci. Dasar botak. Ini botak nih siapa saya nih. Pengen saya pecahin kepalanya orang itu. Jadi jangan sok suci lah kita itu ya. Kita ini kotor. Bahkan Allah sendiri mengatakan jangan kamu merasa suci. Orang-orang yang sok alim itu kan
Biasa seperti ini dia, biasanya ya. Gue sholat rajin. Kemudian dalam perjalanan ada yang nggak sholat, dia ngatain kafir. Ini orang neraka nih, neraka nih, neraka nih. Ini kan goblok namanya. Ini kan tolol. Ini nggak baik nih seperti ini. Katanya sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat tapi masih mengkafirkan orang lain. Dia sholat tapi tidak menghargai orang lain. Dia sholat tapi tidak bisa berbuat baik pada orang. Gimana sholatnya? Gimana sholatnya? Contoh, kita kan sholat mengucapkan cukuplah satu dengan basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah, bersama Allah, ya kan? Dengan asmanya, yaitu Rahman dan Rahim. Mana buktinya? Sholat itu praktek loh. Bukan, kalau ini simbol, ritual. Kalau ini istiqomah, kalau ini penyerahan diri, kalau ini sujud pikiran, sujud hati, dan sujud nafsu. Jadi kita itu dikendalikan oleh Allah. Kemudian salam, ini kan untuk memperdulikan sesama, memperdulikan kiri kanan kita, memperdulikan saudara kita. Ini gimana? Kita sholat buktinya ada batu di jalan nggak disingkirin. Ini kan nggak berkasih sayang namanya. Kemudian ada orang yang minta-minta malah dibiarin. Ini gimana sholatnya? Hah? Gimana sholatnya coba kalau kayak gini? Ya, jadi sholat ini kan untuk memberi kasih sayang. Contoh ada teman yang minta bantuan, dibantulah. Ini gimana malah dibenci, malah dicaci, ada juga seperti itu. Ada teman yang minta rokok malah pelit, ada teman yang minta makan malah disumputin makannya. Ini gimana ini? Hah? Ini sholatnya udah bener apa? Makan jangan so alim lah. Kita ini masih kotor. Saya juga masih kotor. Bahkan kotor-kotor banget malah. Kayak gitulah pokoknya. Ya, jadi udahlah ya kita ini ya. Jangan suka mencela orang lain. Karena kita juga masih kotor. Jangan sok suci juga kita itu. Mentang-mentang kita sholatnya udah lama, udah suci. Enggak. Tanda kesucian seorang tuh terletak pada diamnya. Karena kata Rasulullah, diam itu adalah emas. Ini dia sholat rajin, tapi yang nggak sesuai alirannya. Ini salah, ini neraka, ini surga. Emang lu panitia surga apa? Kampret. Nggak bisa dibilang gitu. Surga itu bisa terlihat dari apa yang kamu lakukan hari ini. Karena kehidupan hari ini mencerminkan kehidupan kamu setelah mati. Surga itu nanti saya bahas di video yang lain, hakikat surga dan neraka. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya dari Aliansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.